mudah-mudahan di rumahnya dikasih Tuhan. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami sayangi, kami menyambut supaya kita beribadah bersama pada hari ini. Kami percaya hari ini kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan, mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan, mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita terbang bersama Tuhan. Bertepuk tangan buat Tuhan.
Masih bersemangat? Masih ada yang memuji Tuhan? Kita akan satu lagi. Kita katakan kepada Tuhan, ajaib kau Tuhan.
Raja mulia kami Tuhan. Layak Engkau disembah, layak Engkau dipuji Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami rindukan jamaah. Kami rindukan kuasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Mari kita katakan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu dalam ibadah pemuda-pemudi dan remaja Tuhan. Biarlah semua kami memiliki kemenangan, mendapatkan pengertian, pewahyuan, hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini kami dipulihkan lagi, hari ini kami dibaharui lagi, hari ini kami disucikan, dikuduskan dan dimenangkan lagi oleh firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pernyataan-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati terus ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun kami yang Kau lalui. Darah Yesus yang menyucikan tempat ini, darah Yesus benteng kami, darah Yesus yang mengalir untuk memberkati setiap hati dan pikiran kami, menyucikan setiap jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Hamba-Mu
berdoa Tuhan. Hamba mohon pengurapan yang daripadamu Tuhan. Bekerja berkarya atas hamba-Mu Tuhan. Pakailah melalui dari perkataan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu bagi setiap umat-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan yang bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan setan, segala kuasa ujaran roh setan, roh penipu kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya malam ini semua kami pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya mau kita semua ambil Alkitabnya dan lampunya dihidupkan supaya kita bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya tidak lama menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya harap semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir dan yang sudah bergabung, ya, baik juga saudara yang hadir, ya, dan yang gabung, kami juga tidak menghalangi saudara jikalau saudara berkenan memberkati ibadah kita ini lewat ibadah live streaming. Jadi saudaraku, kami juga sangat mengharapkan jikalau saudara juga bisa men-share-nya kepada orang lain, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita semua diberkati pada malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang percaya hari ini diberkati Tuhan katakan saya. Haleluya. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita yaitu firman Tuhan, ya. Badai pasti berlalu. Haleluya. Kita melihat di mobil-mobil pun ada itu kata dibikin. Badai pasti berlalu. Nah, kita harus mengalami kemenangan. Kalau badai sudah berlalu maka kita pasti menang. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita bisa melewati semua keadaan situasi COVID-19 ini. Amin. COVID pasti berlalu. Yang setuju katakan amin. COVID-19 pasti berlalu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju COVID-19 pasti berlalu. Yang setuju di siaran langsung boleh bilang amin. Saya sangat setuju. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudaraku, semua pasti berlalu. Tapi Alkitab berkata firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan kekal abadi selamanya. Ini itu sebabnya sekali lagi saya ajak kita ambil Alkitab saudara, siapkan pulpen saudara, karena kita akan saudaraku menerima kebenaran firman. Dan saya percaya lewat firman Tuhan kita semua pasti dimerdekakan. Saudaraku, kemerdekaan orang Kristen itu bukan sekali seumur hidup. Kemerdekaan kita bukan sekali seumur hidup. Sama seperti saudaraku, bangsa-bangsa kalau sudah merdeka, merdeka sekali tetap merdeka. Betul. Tetapi Tuhan mau memerdekakan kita setiap saat, setiap hari. Kita merdeka bukan hanya terhadap dosa, tapi kita merdeka untuk menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap badai dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, kita harus menang. Katakan saya harus menang. Saya harus menang. Katakan kiri kanan saudara, kamu juga harus menang, woi. Kamu juga harus menang, woi. Haleluya. Haleluya. Kita harus menang. Nah, setan tidak mau kita menang. Setan mau kita kalah. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita terima kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya saat kita menerima dengan iman, maka kita dimerdekakan. Saudara, Tuhan mau kita menang. Menang menghadapi badai. Menang menghadapi badai. Badai apapun kita bisa melewatinya. Saudaraku, saya melihat beberapa di antara saudara juga memposting di Facebook bahwasanya sebesar apapun badai itu tidak begitu terasa kalau kapalnya besar. Amin. Kalau kapalnya besar, lalu ombaknya besar, lebih besar kapalnya daripada ombaknya, maka tidak menggoyangkan kapal itu. Katakan amin. Siapa yang pernah menaiki? Siapa pernah naik kapal besar, pelni, atau kapal lambelu, kambuna, atau kapal besi itu yang besar? Coba angkat tangan saudara. Yang pernah naik kapal, coba angkat tangan. Aku. Iya, kapal, ya. Kapal besi, kapal besar, kapal feri gitu. Angkat tangan.
Nah, kalau kapal feri kita naiki, dengar. Kalau kapal feri kita naik ya, ada ombak nggak begitu goyang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, coba kalau kita naiki kapal kayu, pasti apalagi kalau kita naik perahu. Nah, sampan, betul. Bagaimana dengan iman kita? Adakah iman kita sebesar sampan? Adakah iman kita sebesar kapal kayu? Adakah iman kita terbuat dari kayu? Atau iman kita terbuat dari besi, dari baja, dari kapal yang besar, sehingga ombak datang kita santai saja? Katakan amin. Amin. Nah, itu sebabnya mari iman kita semakin besar, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat. Haleluya. Kalau iman kita kuat, iman kita besar, iman kita bertumbuh, maka badai apapun yang datang, kita jalan santai saja. Amin. Tidak goyah kita, tidak goncang. Perhatikan saya, tidak goncang. Kenapa? Karena saudara gue dikasih Tuhan, kapalnya besar. Nah, itu sebabnya, dengarkan saya. Nah, perhatikan, iman kita itu menentukan. Nah, itu sebabnya kita perlu memiliki iman yang besar dan iman yang kuat, iman yang berakar, iman yang teguh. Haleluya. Nah, bagaimana kita memiliki iman? Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita perlu mendengarkan firman. Hari Minggu itu saya sampaikan di Merek Raya bahwasanya setan sangat mau banyak anak Tuhan di akhir zaman ini lupa akan kebesaran Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan kasih dan anugerah Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan, lupa bahwasanya Tuhan itu besar dan ajaib. Dia lupa dan setan membuat dia lupa. Maka terjadilah, saudaraku, sampai ada juga lagunya, lupa, 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 lupa sairnya. Ada enggak lagunya itu, saudaraku? Ada ya? Dia nyanyi lupa sairnya, lupa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan mau membuat kita lupa, lupa akan pertolongan Tuhan. Di akhir zaman ini setan sering sekali membuat kita ingat akan hal-hal yang negatif, ingat akan kekurangan, ingat akan tekanan, ingat akan masalah. Tapi kita lupa kalau Tuhan pernah menolong kita melewati badai. Kita bisa melewati, kita bisa menyeberang, melewati ombak demi ombak, badai demi badai. Kita lupa akan itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam Yesaya 40, coba buka dulu firman Tuhan minggu awal, ya. Saya mau kita ke sana sebentar saja. Yesaya 40 ayat 28 saja. Yesaya 40 ayat 28, enggak usah kasih gambar yang jalan-jalannya itu mengganggu. Hitam saja, kalau enggak putih saja begitu. Karena itu mengganggu dari kamera. Ada yang hitam atau putih atau biru gitu. Jadi nggak usah jalan-jalan ya. Udah banyak yang lampu crop di sini. Haleluya. Nah, Yesaya 40 ayat 28 kita melihat dikatakan, tidakkah kau tahu? Sebenarnya dia udah pernah merasakannya, tapi dia tidak tahu lagi. Dia udah lupa. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Sering sekali saudaraku, setan membuat banyak orang Kristen tidak mau mendengar, atau dia ada di gereja, dia punya telinga tapi dia tidak mendengar apa-apa. Kenapa? Karena pikiran dan perhatiannya ke tempat-tempat yang lain. Atau mungkin dia tidak mau mendengar. Itu sebabnya setelah kita tidak mau tahu dan tidak tahu, tidak mendengar, tidak mau mendengar, maka kita akan menjadi lesu. Kita tidak tahu pengertian-pengertian akan maksud Tuhan. Kenapa diizinkan Tuhan ada COVID ini? Kita tidak mengerti. Kenapa sampai timbul ada yang namanya virus corona? Dulu nggak ada virus itu, saudara. Kenapa bisa ada? Kenapa diizinkan Tuhan itu ada? Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tuhan izinkan, bukan Tuhan kasih, Tuhan izinkan itu. Sama seperti kepada Ayub. Kepada Ayub
kepadanya ada, saudaraku, cobaan godaan itu, setan datang dan diizinkan Tuhan sebagai ujian. Nah, kita akan mengerti apa maksud Tuhan di balik ini semua. Apa rencana Tuhan di balik setiap badai yang kita hadapi. Haleluya. Adakah saat ada badai itu kita memanggil Tuhan? Adakah saat kita melewati badai kita mengingat Tuhan? Adakah saat ada badai itu kita berseru kepada Tuhan? Atau mungkin, saudara, saat badai datang, haleluya, saat badai datang, saudara yang dikasih Tuhan, ya pasang saja. Saat badai datang, maka saudaraku, kita tidak tahu dan kita berkata ini semua, ya, ini semua pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tuhan hanya memberi izin. Dan Alkitab berkata, pencobaan yang kita alami, badai, masalah, tantangan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Tolong dipasang saya, dipasang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu sebabnya saudaraku, Tuhan mau kita menang menghadapi badai. Menang menghadapi badai. Hari ini saudaraku, tema kita itu badai pasti berlalu, tetapi saya ambil temanya, ya, menang menghadapi badai. Menang menghadapi badai. Jangan kalah. Memang badai berlalu, tapi pertanyaannya, saat badai ini berlalu, apakah Anda seorang pemenang atau seorang yang kalah? Memang pertandingan selesai, tetapi pertanyaannya, apakah dalam pertandingan ini selesai Anda sebagai pemenang atau sebagai yang kalah atau sebagai pecundang? Nah itu sebabnya saya mau kita menang menghadapi badai. Katakan amin. Katakan, saya harus menang menghadapi badai. Saya harus menang. Katakan diri kanan saudara, kamu juga harus menang menghadapi badai. Kalau enggak, nanti kau jadi apa? Jadi kerjaan nih. Jadi yang urus, jadi masalah. Ya, jadi kawan juga harus menang supaya jangan bikin repot. Haleluya. Bikin, katakan kiri kanan saudara, kau pun harus menang supaya jangan bikin repot bikin. Nah, kan kalau kalah dia repot kita urus lagi dia. Nah, kalau dia menang maka kita menang semua. Haleluya. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27. Ayatnya ke-18 sampai pada ayat 26. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk mendapatkan penyelamatan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kerusakan dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku nasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar.
Dan sungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nah, perhatikan, ini cerita tentang saat Paulus berlayar. Saat dia berlayar, saat itu dia ditahan, ya, dan dia mau dibawa, saudaraku, ya, untuk menjumpai kaisar. Dan saudaraku, memang itulah visinya, supaya dia bisa sampai kepada kaisar, kepada pembesar-pembesar, dan dia bisa bersaksi dan menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, malaikat Tuhan datang kepadanya. Saudaraku, kita melihat mulai dari ayat 18, saudara baca nanti mulai dari ayat 14 dan seterusnya, saudaraku. Ya, dikatakan, ya, mereka diombang-ambingkan angin badai. Diombang-ambingkan. Kenapa bisa diombang-ambingkan? Karena mereka mulai mendua hati. Alkitab berkata orang yang mendua hati akan diombang-ambingkan. Alkitab berkata. Nah, itu sebabnya kita nggak boleh mendua hati. Sebenarnya sebelum mereka berangkat, Paulus sudah berkata kepada mereka, kalau kita harus berlayar dari kereta, tapi mereka berlayar dari jalan yang lain. Maka mereka mulai, saudaraku, menghadapi badai. Nah, itu sebabnya kebimbangan dan ketidakpatuhan membuat kita terombang-ambing. Kalau kita tidak patuh, kalau kita mulai bimbang akan Tuhan, bimbang akan pimpinan Tuhan, maka terjadilah badai yang membuat kita terombang-ambing. Kehidupan yang terombang-ambing, hidupnya terombang-ambing. Saudaraku, tidak ada ketetapan hati, tidak ada komitmen dalam hidupnya. Terombang-ambing, kesana kemari, kesana kemari. Saudaraku, mungkin situasi COVID ini, badai COVID ini membuat kita terombang-ambing. Kadang kita mau keluar salah, nggak keluar, aduh, menderita di dalam terus. Kita mau kerja salah, mau jumpai orang, nggak jumpai orang pun salah. Saudara, dikasih Tuhan ada kebimbangan di mana-mana. Tetapi saudara, perhatikan, kita pelajari ini pelan-pelan. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Kenapa mereka mulai membuang? Karena kapal yang mereka punyai penuh dengan muatan. Haleluya. Apa yang memenuhi hati saudara? Apa yang memenuhi pikiran saudara? Sehingga saudara terus di dalam beban, terus tinggal dalam dosa, mengalami beban yang berat, tekanan yang berat. Nah, ini saudaraku, akhirnya membuat kapal itu, saudaraku, ya, kalau tidak dibuang bebannya ini, maka kapal itu bisa tenggelam. Kalau kita tidak menanggalkan semua beban-beban pikiran kita ini yang menghalangi kita untuk maju cepat, maka bisa saja dengan kebimbangan dan dengan ombak yang besar itu bisa saja kita tenggelam oleh keadaan situasi COVID ini. Tenggelam oleh keadaan situasi dunia yang sedang bergejolak ini. Nah, itu sebabnya kita harus buang. Haleluya. Hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, hal-hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, hal-hal yang menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan, kita harus buang semua itu. Saya tahu mungkin itu berharga, saya tahu mungkin itu sangat penting, tetapi ingatlah keselamatan kita yang paling terpenting. Amin. Untuk apa Alkitab berkata, untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa? Untuk apa kalau kau jadi artis yang keren, dok? Kalau kau jadi artis yang keren, yang terkenal, tapi kau ke neraka juga, untuk apa? Untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini? Kekayaan, kemewahan, gelar. Tetapi
Tetapi kita tidak tahu, tidak memiliki kepastian akan keselamatan hidup kita. Kita masih bimbang, aku ini ke neraka atau ke surga ya? Ya mudah-mudahan aku ke surga, mudah-mudahan. Harapanku aku ke surga, harapanmu. Tapi ada enggak jaminan? Ada enggak kepastian? Orang Kristen harus memiliki kepastian. Orang Kristen harus memiliki kepastian. Amin. Orang Kristen harus punya jaminan. Amin. Ada jaminan. Kita sudah dimenangkan. Kita sudah dibayar lunas. Kita sudah disucikan. Ada kepastian kita ke surga. Alkitab berkata siapa memiliki Yesus dia akan memiliki surga. Ini satu kepastian. Kalau Yesus dalam hidup kita, maka kita sampai ke surga. Yesus berkata, Tuhan kita berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada yang sampai kepada surga tanpa melalui aku. Ada kepastian. Bukan begini, ya kalau kalian ikut aku, mudah-mudahan nanti kalau aku ketemu Tuhan, Allah itu, aku bawa semua kalian ke surga. Ya doa-doakanlah kalian aku ya, supaya aku pun ketemu dengan ya, Tuhan yang benar itu. Nanti kalau aku jumpa dengan dia, kalian pun kubawa semua, ku traktir kalian semua. Belum ada kepastian di situ. Tetapi Allah kita adalah Allah yang pasti. Amin. Allah kita Allah yang ya dan amin. Amin. Tidak ada kebimbangan di dalamnya. Yang ada kepastian. Jaminan ada pada Tuhan. Nah itu sebabnya Paulus mulai mengajari mereka untuk membuang. Mereka mulai membuang alat-alat, membuang muatan kapal. Ayo saudaraku, apa yang perlu dibuang? Apa yang perlu dibuang di otakmu? Muda-mudi. Itu kalau otakmu ku bilang muda-mudi, biasalah. Kalau muda-mudi kan biasa ngomong kayak gitu ya. Kalau untuk kaum bapak nggak begitu kali saya ngomong. Apa yang dibuang di pikiranmu? Apa yang perlu dibuang di hatimu? Apa yang perlu dibuang di dalam waktu-waktu perjalanan kehidupan? Mungkin itu menghalangi engkau untuk menyembah Tuhan. Bisa saja itu menghalangi engkau untuk bertumbuh. Bisa saja itu menghalangi engkau untuk berkarya di dalam Tuhan. Ya, yang membuat saya terhalang Pak pekerjaan saya ini. Jangan buang pekerjaan, tapi minta kepada Tuhan. Apa yang harus kuperbuat, berikan aku hikmat supaya semua kukerjakan dan semua baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang satu dikerjakan, yang lain tidak boleh diabaikan. Buang pikiran kotor. Buang segala tekanan. Buang kehendak daging. Itu menghalangi kita. Sakit hati, sombong. Buang semua. Haleluya. 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 Kuasa kegelapan. Saudaraku, jangan simpan-simpan. Buang semuanya. Bahkan dikatakan buang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Dengan tangan mereka. Mereka mulai mengadakan tindakan iman. Itu sebabnya kita pun harus membuangnya dengan iman dan dengan tindakan iman. Amin. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar bahwasanya apa firman Tuhan minggu yang lalu? Lupa saudara? Apa firman Tuhan Sabtu yang lalu? Bergerak dengan perbuatan. Bertindak dengan perbuatan kita. Bukan hanya omong besar. Bukan hanya dikering, oh haleluya, tapi tindakannya nggak benar. Perbuatannya nggak benar. Mulai bertindak. Mulai lakukan. Mulai perbuat. Katakan amin. Amin. Dengan tangan sendiri. Dengan tangan sendiri. Ini tindakan yang benar. Apa yang mengancam saudara? Buang semua itu.
Maka itulah yang akan membuat harapan saudara jadi hilang. Ya. Membuat harapan saudara jadi putus harapan. Makanya jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap hanya kepada pekerjaan. Tapi Alkitab berkata, berharaplah kepada Tuhan. Capek, John. Cari kerja sana, cari kerja sini, cari kerja sana, cari kerja sini. Banyak kerja yang kau kerjai. Semua udah dikerjai. Jangan-jangan anak orang pun dikerjai. Semua dikerjai, anak orang, anjing orang, ladang orang. Kan begitu ya, mobil orang. Semua dikerjai. Jangankan orang, dirinya pun dikerjainya. Semua dikerjai. Capek. Ini waktunya kita kerja di ladang Tuhan. Amin. Ini waktunya kita kerja bersama Tuhan. Amin. Ayo, saudara. Takkan kepada Tuhan, udah capek aku Tuhan. Aku mau yang benar. Di mana aku? Oh, ini anakku. Kau kerja ini, kau kerjakan ini. Maka saudara, Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan mempromosikan saudara. Sehingga saudara menjadi bintang-bintang. Oh, yang dipandang orang. Saudara akan menjadi terang yang selalu ada di depan, menerangi setiap jalan. Katakan amin. Amin. Ayo, saudaraku, jangan sampai saudara dengar, dunia ini sering sekali membuat harapan kita jadi putus asa, putus harapan. Jangan berharap kepada manusia. Alkitab berkata, terkutuklah yang berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada seorang perempuan. Kecewa nanti, kecewa. Aku berharap dia suka sama aku. Ya kalau nggak dia suka, berarti ada yang lain. Ya kalau masih nekat sama dia, kejar terus sebelum dia sampai ke pelaminan. Tapi kalau dia di pelaminan, udahlah, cari yang lain, move on. Come on, haleluya. Haleluya. Nah, aku nggak akan menikah kalau dia nggak menikah sama aku. Aku nggak akan menikah. Oh. Udah nggak mau menikah seumur hidup, nggak mau jadi pendeta pula. Mau jadi apa dong? Akhirnya dia diangkat jadi panglima lajang tua, pangladu, panglima lajang tua. Jangan demikian. Katakan, bukan hanya dia bunga. Kalau bunga mawar nggak mau, bunga anggrek mungkin mau. Bunga matahari. Bunga matahari mungkin mau. Bunga? Hah? Bunga teh ayam? Bunga teh ayam ada juga. Ada juga bunga teh ayam kan? Yang bau-bau itu. Ada bunga kuburan. Mungkin nggak mau si bunga mawar, si bunga kuburan yang mau. Hayo, haleluya. Tetap namanya si bunga. Gak dapat dia, ada bunga Citra Lestari. Amin. 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 Kalau nggak mau bunga Citra Lestari, ada bunga Citra Abadi. Banyak saudara. Jangan. Ya, aku nggak. Kalau dia nggak mau, si Sadaro hanya aku Pak. Kalau dia nggak mau, udahlah aku nggak mau lagi. Bodohnya. Jangan demikian. Nah itu sebabnya dunia ini sering membuat kita putus harapan. Kalau kita menyandarkan harapan kita kepada bohong kita, kepada tante kita, melihat dia, oke bu, langsung ya, ada kecewa. Hati jadi kecewa. Kita datang kepada Tuhan bukan melihat manusia, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tidak bisa kita dapati manusia itu sempurna adanya. Mungkin kalau lagi pacaran, nampaknya yang baik-baik semua. Sudah mangoli, sudah kawin, taridalah, ada panunya, ada kurapnya, apa lagi saudara? Ada yang meleleh-leleh sini, itu apa namanya itu? Kikut. Ya, ketahuan semua kekurangannya, mulai ketahuan lubang giginya berapa saudaraku, karena udah kawin. Awal-awal kenalan pertama nampaknya manis-manis, ada ya? Kayak teh manis. Tapi mulai kenal. Nah itu sebabnya. Nggak bisa kita menyandarkan harapan kita kepada manusia.
Mari kita menyandarkan harapan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Sehingga kita menang menghadapi badai, menghadapi keadaan orang-orang yang aneh-aneh di sekeliling kita. Ada banyak orang aneh di sekeliling kita. Katakan kiri kanan saudara, mudah-mudahan bukan kau lah orangnya. Katakan. Kalau dia orangnya payah juga kita suruh. Haleluya. Aneh suruh. Haleluya. Pusing kita melihat. Nah, itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan. Hari ini ada satu pesan kepada kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Saya tidak sempat membuka ayat-ayatnya karena waktu saya tinggal sedikit lagi, saudaraku. Dan dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus saudaraku sebagai hamba Tuhan, mereka menghadapi gelombang badai ini sampai mereka tidak makan, saudara. Tidak makan. Kenapa di sini dibicarakan tentang tidak makan? Karena dunia sekarang ini, zaman now nggak keren kalau nggak ada makan. Kalau pacaran nggak pernah makan, nggak pernah makan sama, nggak keren, betul nggak? Kau udah berapa lama pacaran sama dia? Ya setahun Pak. Kalian pernah nggak makan sama? Gak pernah Pak. SMS-an sama saja Pak, itu pun jauh-jauhan. Kami dalam roh semua Pak, Batam, jaga-jaga jadi jarak. Batam. Distancing, haleluya. Saudara gue dikasih nggak keren kalau nggak makan sama. Kalau ada pacar abang ajak dia makan. Ajak satu orang sapronnya. Katakan amin. Amin. Ya berkorban sedikit. Yang tadinya kamu bayar cuman makananmu sama makan dia, tambah lagi bayar yang menemani dia. Bawa satu orang sebagai penengah sapron. Ya, tentu sapron ini juga orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Amin. Bawa dia makan sama. Habis makan sama, selfie bersama saat makan. Tapi Paulus di sini saudara, dia menghadapi badai itu sampai mereka tidak makan. Berhari mereka tidak makan, mereka tahan tidak makan. Makanya anak-anak Tuhan harus bisa tahan lapar, tahan terkapar, tahan terdampar, tahan ditampar. Amin. Kan? Kalau untuk ini nggak berani mengamenkannya, saudara. Amin. Tapi kalau berkata hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Oh, amin. Hari ini siapa yang mau ditampar, katakan amin. Nggak ada yang mau. Saudara dikasih Tuhan. Paulus walaupun dia tidak makan, dia tetap mengingat Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Kita sedikit aja kelaparan, kampung tengah sedikit udah ribut, udah mulai kita uring-uringan, udah mulai wajah kita berubah. Yang tadinya wajah manusia berubah jadi wajah serigala, berubah jadi wajah harimau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya ada manusia harimau. Haleluya. Kenapa? Karena kelaparan jadi itu. Bukan sebenarnya manusia itu jadi harimau, tapi itu dia lagi kelaparan, maka wajahnya kayak harimau. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mereka beberapa lama tidak makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, makanya harus menuruti nasihat hamba Tuhan. Amin. Amin. Turuti nasihat hamba Tuhan. Dengarkan gembala saudara. Dengarkan hamba Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Kadang nasihat ini gak enak, tapi kalau kita mengerjakannya dengan pertolongan Tuhan, dengan iman, dengan kasih, maka kita akan diberkati. Amin. Amin. Supaya kita jangan berlayar dari kereta, ada jalan lain. Kita pasti terpelihara. Sering sekali saudaraku kita tidak mendapat pemeliharaan Tuhan, bukan karena kita tidak dipelihara Tuhan. Kita tidak menerima, kita tidak mengalami pemeliharaan Tuhan karena kita tidak patuh. Karena kita tidak patuh. Kita tidak turut. Kita tidak taat.
Makanya pemeliharaan tidak kita alami. Mulai taat, mulai patuh, Amin. sehingga saudara akan mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang patuh kepada hamba Tuhan. Kalau kita berkata, percayalah kepada aku dan percayalah kepada hamba-hamba, maka ya patuh. Kata pemimpin saudara begini, lakukan saja. Kadang-kadang nggak cocok di pikiran, lakukan saja. Jangan suka-suka. Jangan semaunya kita. Maunya kalau aku melayani jangan dimarah-marahi. Maunya kalau aku melayani jangan diingat-ingatkan. Maunya kalau aku melayani jangan ditegur-tegur lah. Karena aku udah dewasa. Aku udah dewasa. Kalau kau udah dewasa, ya buatlah engkau jangan ditegur. Jadilah orang yang menjadi penolong, bukan menjadi penodong dan perongrong, bukan menjadi provokator dan pengacau. Kalau kau udah dewasa, kalau anak-anak kan, lihat Stefanus, suka-sukanya mau lewat sana, mau lewat sini. Ada air tendangnya sukanya, ada air dipegangnya, tumpahkannya. Mau buang air kecil dia suka-sukanya, pipiskannya situ, dan pipis udah pipis. Terlambat kita, katanya. Terlambat kita, ya kan dia sih, taruhkan kalian yang bersihkan katanya. Itu anak-anak, orang dewasa tidak, dia tahu. Nah itu sebabnya anak Tuhan harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya bertumbuh ke atas, tapi juga bertumbuh ke bawah, berakar. Katakan amin. Amin. Beriman, kuat. Jangan sih kita aja saudaraku. Dia langsung keok dia. Paulus tidak putus harapan. Memang beberapa di antara mereka mulai putus harapan mereka. Mereka mulai, kayak mana ini? Tetapi puji Tuhan karena Paulus takut akan Tuhan. Paulus penuh dengan Roh Kudus. Dia dijumpai oleh malaikat Tuhan. Dan puji Tuhan penolong kita, Roh Kudus datang meneguhkan kita, menguatkan, meneguhkan kita. Katakan amin. Haleluya. Nah itu sebabnya sekali lagi, mari kita mulai belajar taat, belajar patuh. Setan takut kepada orang yang taat dan patuh. Setan gak takut kepada orang anak Tuhan yang pintar main keyboard. Gak. Mau sepintar apapun saudara main keyboard, main drum, setan gak takut bagi saudara. Setan hanya takut kepada anak Tuhan yang taat kepada firman. Amin. Yang menuruti firman. Amin. Haleluya. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Nah, kalau kita taat, kita tunduk kepada Allah, gak usah ngusir setan pun, setan lari. Haleluya. Takut. Nah, kalau kita tidak tunduk, kita tidak taat, mau sampai keluar pun gigi kita ini ngusir setan, gak lari kita. Itu sebabnya sekali lagi ambil keputusan malam ini untuk taat, supaya kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak akan mengalami yang namanya kerugian dan kesukaran. Mereka akan dilepaskan dari kerugian, mereka akan dilepaskan dari kesukaran-kesukaran dunia ini. Dari kerugian-kerugian dunia ini, lihat. Sudah berapa banyak Indonesia rugi karena COVID. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sudah berapa banyak bangsa kita ini rugi karena COVID. Itu sebabnya saudaraku, hari ini mari kita persiapkan diri kita untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, puji Tuhan. Dalam situasi COVID ini, saya sebagai hamba Tuhan memberikan kepada saudara firman Tuhan, memberikan kepada saudara arahan dan ingatan, memberikan kepada saudara satu nasihat yang daripada Tuhan, supaya kita semua tetap kuat, tetap tabah, amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tabah hati, kuat. Saudara. Kenapa kita perlu kuat? Karena ada kepastian yang daripada Tuhan, kita pasti diselamatkan. Ada kepastian pertolongan yang daripada Tuhan, katakan amin. Amin. Ada pengharapan kita, dan pengharapan kita Alkitab berkata tidak mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Perhatikan ayat ini, saudara. Perhatikan. Nah, itu sebabnya kita menyembah bukan asal menyembah. Bukan hanya sekedar, oh, labasik. Bukan. Benar-benar kita menyembah Allah. Ya. Karena kita milik Allah. Perhatikan ayat ini, dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Mari kita menyembah Tuhan karena kita ini milik Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan karena kita ini hamba Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, katakan amin. Amin. Sembah Tuhan. Sembah. Lihat saat kapal itu mulai dihantam badai, Paulus mulai menyembah Tuhan. Beda dengan saudaraku Yunus. Saat ada badai, Yunus tertidur. Yang menyembah Tuhan. Paulus menyembah Tuhan saat ada badai, saat ada tekanan, saat ada masalah, saat ada pergumulan, saat ada, bukan dia mutung. Apa itu mutung? Mutung apa? Bukan mukanya panjang. Biasanya kalau mukanya panjang ini, nantilah saudara. Ada badai bukan begitu kita. Justru ada badai kita menyembah Tuhan, katakan amin. Amin. Dan kita menyembah Dia dalam setiap kehidupan kita. Paulus mulai menyembah Tuhan. Pada malam hari dia menyembah Tuhan. Lalu malaikat datang, sedang dikasihi Tuhan, dan berdiri di sisinya. Biarlah saat kita menyembah pada malam hari ini, malaikat datang kepada saudara dan berdiri di sisi saudara. Katakan amin. Amin. Dan dia berkata kepada Paulus, jangan takut. Ada suara, jangan takut. Itu sebabnya saat kita menyembah Tuhan, pastikan dengarkan suara Tuhan. Amin. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan diselamatkan karena engkau lihat. Karena ada satu orang yang menyembah di kapal itu, maka seluruh kapal itu diselamatkan. Kalau ada satu orang menyembah dalam keluarga, maka seluruh keluarga itu diselamatkan. Kenapa firman Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah Selamat. Karena kau menyembah Tuhan di keluargamu, maka seluruh keluargamu bisa menerima keselamatan. Amin. Ada pembelaan karena ada yang menyembah. Rindulah, sukalah menyembah Tuhan. Amin. Amin. Menyembah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Maka karena dia menyembah Tuhan, turun kasih karunia. Orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, orang-orang yang ada bersama dengan dia, mereka juga dibenarkan, diselamatkan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab itu tabahkanlah hatimu, kata Tuhan kepada saudara-saudara. Paulus berkata kepada mereka, tabahkanlah hatimu, karena mereka sudah berbicara kepada aku. Karena aku percaya pada Allah. Saya percaya orang yang tabah hati karena dia percaya kepada Tuhan. Gampang kita melihat orang yang percaya kepada Allah.
ada ketekunan, ada kesetiaan, Amin. ada tindakan iman, Amin. ada perkataan iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahwa semuanya pasti terjadi seperti dinyatakan kepada aku. Nah, kita harus mendapatkan kapal ini salah satu pulau. Surau, mari kita dapatkan hidup kita hanya pada Yesus. Mari kita berlaku pada Yesus. Mari kita tinggal dalam Yesus. Amin. Saudara, mari datang pada Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun kesusahan yang datang kepada saudara, datang kepada Yesus. Datang pada Tuhan. Apa yang menghalangi saudara? Apa yang membuat saudara lambat? Apa yang membuat saudara tidak bisa bergerak? Oh, saudara. Apa yang membuat saudara semakin tenggelam dan tidak bisa bergerak apa-apa? Buanglah itu semua. Buang. Keluarkan dari perahu saudara. Buang. Saudara bisa berjalan dengan iman. Saudara bisa melewati badai. Saudara bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Minggu depan kita akan menyambut firman Tuhan ini karena luar biasa dahsyatnya. Saudara dikasih Tuhan firman Tuhan. Karena waktu kita sudah selesai, sudah habis. Saya mau kita semua menang menghadapi badai. Amin. Amin. Kita harus menang menghadapi badai. Menang menghadapi badai. Kalau bisa jangan saudaraku merugikan kita. Saat kita melewati badai, melewati COVID-19 ini, saya berdoa biarlah semua kita yang percaya kepada Tuhan, yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah semua kita bisa melewati keadaan situasi COVID ini. Kita bisa melewati badai dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi pemenang. Katakan amin. Jadilah pemenang. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya percaya sama Tuhan kita pasti menang. Di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan. Mari kita haus akan Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini sama-sama. Kita menyembah Tuhan. Kita rindukan Tuhan. Kita haus akan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tutup mata saudara. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, saat ini kami datang padamu. Kami merindukan Engkau. Kami haus akan Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ya daralaba syakaralaba takamara sokaralaba takamara sandara. Takamara sikiralaba takamara sokaralaba sandara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Kami rindukan Engkau.
puji remaja yang dikasih Tuhan. Saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Juga saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami badai, mengalami tekanan. Ada badai, mungkin saudara juga mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Saudara mengalami ujian, tantangan, datanglah kepada Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini saudara menyambut panggilan Tuhan. Saudara mulai mendengarkan nasihat yang daripada Tuhan, dan saudara mau datang kepada Tuhan, mengambil keputusan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara sedang mengalami kebimbangan, kayak mananya hidupku, kayak mananya masa depanku. Masih muda aku gak tahu hidupku kayak mana ini Tuhan. Tolong aku, tolong aku. Saat ini kita datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudaraku, manusia terbatas, pendeta terbatas, orang tua kita terbatas, teman sahabat kita terbatas untuk menolong, untuk ada bersama dengan kita. Tetapi Dia Tuhan, Dia selalu ada. Dia selalu menolong, menantikan kita datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan, sandarkan pengharapan dan kehidupan saudara kepada Tuhan. Saudara, jangan saudara berputar-putar dengan keadaan saudara, penuh dengan kebimbangan hidup yang saudara terombang-ambing, kadang melayani, kadang di depan, kadang tidak, kadang maju, kadang mundur, kadang nampak, kadang tidak. Saudara, jangan demikian. Majulah terus, meningkat terus. Jangan mau ditipu setan, jangan mau ditipu daya oleh setan, saudara. Karena setan mau mengganggu kita, membuat kita terombang-ambing. Kadang kita nampak, saudara, sama seperti waktu saya naik kapal melewati badai itu. Kadang kita lagi di atas ombak, maka kita nampak semua. Saat kita turun, saudara dikasih Tuhan, ombak ada di atas, kita tidak nampak. Kapal itu seperti tenggelam, namun sebenarnya dia sedang melewati lembah badai itu. Saudaraku, jangan mau, saudaraku, jangan mau terus di tengah-tengah badai. Mari kita menang, mari kita sampai di seberang, mari kita sampai pada kemenangan, mari kita sampai kepada janji Tuhan. Jangan berputar-putar dengan keadaan situasi saudara, berputar-putar dengan pikiran dan perasaan sendiri. Mari datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saya mau kita semua, mari kita semua angkat tangan kita, letakkan tangan kiri kita di dada kita, tangan kanan angkat ke atas. Bagi saudara yang menyaksikan secara langsung ini, angkat tangan saudara di handphone saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Ucapkan doa ini kepada Tuhan. Katakan, oh Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, saya datang kepada-Mu. Saya sudah mendengar firman, saya sambut firman, saya sambut firman. Tuhan Yesus, tolong saya, tolong saya Tuhan. Saat ini saya datang padamu. Saya bawa hatiku, saya bawa hidupku. Tuhan Yesus, tolong saya, pulihkan saya, bebaskan saya, ampuni saya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, tinggallah dalam hatiku, tinggallah dalam hidupku, kuasailah hidupku, pimpinlah aku Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, saya ambil keputusan, tobat sungguh-sungguh, mengikut Tuhan Yesus seumur hidupku. Yesus, tuliskan namaku dalam buku kehidupanmu di surga yang kekal. Saya percaya kapan Tuhan datang, saya pasti ke surga. Mulai hari ini Tuhan, saya menjadi anak Bapa surgawi. Saya tolak semua segala pekerjaan setan. Saya buang semua segala pekerjaan setan dari kehidupan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, mulai hari ini saya menang. Saya pasti bisa menang, karena Engkau ada bersama. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Angkat dua-dua tangan saudara, angkat dua-dua tangan saudara, angkat dua-dua tangan saudara, datang kepada Tuhan. Main keyboard saja. Urakamalabaya sandera laba-laba. Saya mau berdoa buat saudara, saya mau berdoa buat saudara. Angkat dua-dua tangan saudara.
Saat ini hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap gerejamu, setiap umatmu, setiap pemuda-pemudi remaja, Engkau Tuhan yang menjamah dan memberkati mereka. Tidak terfokus kepada persoalan lagi Tuhan, tetapi fokus kepada maksud dan rencana Tuhan. Fokus pada kekekalan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap mereka memiliki persekutuan yang manis, intim, dekat dengan Tuhan, supaya mereka bisa mendapat pengertian dan kewahyuan daripada Tuhan dan mengerjakan maksud dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan, yang dalam sana biarlah roh yang rendah hati Engkau curahkan dalam setiap hati umat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri kami, sehingga Tuhan kami semua bisa mengatasi badai yang melanda dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah setiap kami menerima visi dan kegenapan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, melalui firman-Mu pada hari ini, melalui jamahan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, yang dalam masyarakat dalam bataka marabasa dalam basanda dalam basanda dan singira bakara singira basanda dalam bataka marabasa. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah ya marabasa dalam basanda urata kamarabakara dan kaya syahda dalam. Terima kasih Tuhan, ada keteguhan hati, ada ketabahan, ada kekuatan, kesembuhan mengalir, kuasa mujizat Engkau nyatakan dalam setiap umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa biar ini dijadikan, dikerjakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa roh jahat, roh setan, roh penipu, roh perdagangan, roh duniawi, tipu daya setan tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, syukur bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, semua kami hari ini sudah menerima kemenangan. Kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Sama-sama kita yang mengalami kemenangan daripada Tuhan, kita berkata amin, 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 dan amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sebelum saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberi persembahan kita, siapa satu orang yang mau bersaksi tentang firman Tuhan yang diterima? Coba maju ke depan. Minggu yang lalu siapa yang belum? 2 minggu yang lalu siapa yang belum? Coba angkat tangan. Yang belum. Yang sudah 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu sama 2 minggu yang lalu. Coba angkat tangan. Oke. Yang belum. Oke. Yang mau. Boleh satu orang. Waktu kita tinggal 1 menit. Ya. Pakai berdiri. Ya ini apanya? Kamu yang membagikan. Oke. Yuk silakan. Apa yang kamu dapat? Yuk. Sini. Ya sini. Ya yuk. Ya sini. Boleh. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya pemuda-pemudi. Haleluya. Berkat yang saya dapat tadi waktu firman Tuhan, saya mendapatkan kekuatan. Kita harus menang dalam persoalan kita, di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah dalam kehidupan kita. Marilah kita buang itu, dan firman Tuhanlah kita simpan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu aja. Ada yang lain? Yuk. Oh ada satu lagi. Ya silakan. Yuk. Baik. Silakan. Haleluya, mudah-mudahan yang dari Tuhan. Haleluya. Ya, firman Tuhan kita tadi itu saudaraku, saya bagikan berkat. Tinggalkan kepada firman Tuhan. Badai pasti berlalu. Gimana kita melewati badai itu jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di sini saudaraku, saya memberikan berkat. Apa yang membuat kita tidak bisa memenangkan badai itu kita buang. Baik itu dari pikiran kita, dari segala apapun yang setan buat dalam hidup kita. Jadi saudaraku, sekarang marilah kita menuju kepada kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kita percaya jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saat ini kita akan memberikan
persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik. Kita bawa korban dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, saat ini kami akan berikan korban dan persembahan kami kepadamu. Berkatilah Tuhan setiap persembahan kami, berkati setiap tangan kami yang beri. Dari persembahan ini kami semua diberkati Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami beri dengan iman, kami beri dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat memberi, saudaraku, dengan sukacita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bangkit gerejanya dengan pujian dan syukur. Harapannya dengan pujian. Dari semua Tuhan, kami mau bangkit bersama Tuhan. Kami mau menerima kemenangan yang daripada-Mu. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang kekal selama-lamanya. Kuasa-Mu ajaib, dahsyat dan perkasa Tuhan. Firman-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Oh, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur buat kekekalan hari ini yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kuasa-Mu yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami hari ini, semua kami dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan-Mu juga yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Engkau semua memberkatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami ini, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Pemuda-pemudi remaja yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat dan anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan.
kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan yang manis, intim, dekat dengan Roh Kudus, itulah yang menjadi milik kita mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput semua kita, umat yang mengasihinya, yang diberkati dan yang percaya kepadanya. Sama-sama kita berkata, Amin. Bapa,